Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejawat GD, kali ini kita akan melakukan simulasi pemasangan EKG kanan posterior dan EKG posterior. Mengapa kita penting melakukan simulasi? Karena terkadang EKG ini diinstruksikan oleh dokter spesialis jantung untuk kasus-kasus emergensi seperti infark miokard ataupun aritmia. Jadi kadang beliau minta untuk dilakukan EKG posterior kanan dan EKG posterior. Jadi kali ini kita akan melakukan simulasi. Jadi prosedurnya yaitu pertama sama seperti kita melakukan EKG pada umumnya. Yang pertama yang kita pastikan tidak ada logam yang melekat pada pasien. Oke. Jadi apapun itu kita tetap jelaskan prosedur tindakan yang akan kita lakukan terhadap pasien. Terus tadi kita mau EKG dulu lah, bisa jantung tadi. Jadi prosedurnya itu sama seperti untuk ekstremitas pemasangannya itu sama. Jadi sama seperti biasa pada ekstremitasnya. Pasang dulu sadapan ekstremitas. Kemudian setelah itu untuk pemasangan sadapan prekordial yang ini, ya kita kalau pasiennya masih bisa kooperatif, kita posisikan pasiennya untuk duduk agar pemasangannya mudah. Mohon izin Pak Di. Jadi yang pertama di sini yang akan kita pasang ini adalah terkadang beliau instruksikan EKG kanan posterior. Jadi EKG kanan posterior ini, EKG itu cuma satu hasil baca, jadi bukan di EKG dulu di kanan kemudian di EKG lagi posterior. Jadi coba ya, permisi Pak Di. Jadi tetap posisi sadapannya yaitu pada ICS 4. ICS 4. Cuman dia di sini bedanya dengan sadapan yang biasa. P1, V2 dan P3 itu beda letaknya dengan EKG seperti biasa. Jadi C1 itu di sini. Garis sternum. Yang biasanya kan kalau ke kanan kan pasti di sini. Kemudian V2 di sini. Di mid clavicula ICS 5. Kemudian V3 garis aksilla ICS 5. Jadi begini posisinya ya. 1 2 3. Jadi ini yang membedakan sadapan yang ada pada EKG seperti biasa. Kemudian untuk posteriornya
Mohon izin Pak Di. Ya. Jadi posterior itu posisinya garis scapula, mid scapula, dia tetap sejajar dengan ICS 4 pada sadapan 456 pada EKG biasa. Cuman posisinya dia di belakang, jadi tetap pada ICS 4 sejajar posisinya dengan ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kan V6. Jadi V6, jadi posisinya ini 789. Untuk sadapannya itu kita pakai yang ini. Jadi C4 itu sebagai 7, kemudian C5 sebagai 8. Dia sejajar dengan ujung skapula. Kemudian V9 itu mid vertebra, dia C6. Jadi tidak perlu ada penambahan sadapan. Ini saja yang kita pindahkan. Oke, Pak Di, permisi Pak Di, tenang kiri dulu nah. Setelah itu terpasang, kita lakukan rekam jantung seperti biasa pada saat semua sadapan sudah terpasang. Boleh kita rekam dulu dengan menekan tombol O, boleh juga langsung dengan print dengan angka 9. Ya goyang Pak Di. Jadi inilah teman-teman posisi apabila dokter meminta EKG dengan instruksi kanan posterior. Jadi posisinya seperti ini nah. Apabila ada instruksi dari dokter jantung pasti diinstruksikan itu, apalagi kalau pasien-pasien aritmia atau infark miokard pasti ada instruksinya. Jadi kalau dia minta kanan posterior, jadi EKG-nya itu cuma satu, cuman posisinya yang membedakan. Nah, kemudian di sini di hasil rekamannya itu pada saat sudah diprint kita berikan tanda ini R1, ini R2, right itu ya, R3. Begitu. Jadi pada saat sudah dilakukan perekaman EKG, jadi kita karena ini kan posterior kanan, jadi beda pada EKG pada umumnya. Ya, oke. Ya, oke. Saya kira itu yang pertama, yang EKG posterior kanan. Kemudian kita masuk pada EKG posterior, yang posterior